Tring. Kita langsung bertandang ya. Main Partai tandang lagi. Partai tandang. Partai tandang ini ke rumah Juragan ya. Aduh. Kantor. Iya. Ya, Oh iya, kantor. Markas besar. Markas besar. Mabes RK, tapi bukan RK yang itu. Bukan. Beda, itu mah beda. Makanya ini mah benar Benar. RK juga, Iya, itu juga sama Ada kan. singkatannya mah. Jadi Langsung. hari ini kita lagi main di tempatnya rumah komunitas. Udah ada di sini pelopor merchandise inovatif di Indonesia. Wah, bahaya bisa. Tempatnya ada di Bandung. Betul. Mau di mana tempatnya? Nah, nanti aja. Nanti aja. Ikutin dulu sampai akhir. Nanti ikutin dulu sampai akhir. Karena kan akhir-akhir ini kita lagi banyak ketemu sama istilah-istilah sociopreneur. Nah, sociopreneur terus apa tuh namanya? Kayak dia tuh kayak titik tengah antara kapitalis dan sosialis. Ya, Itulah betul. kurang lebih lah Ya, ya. ya, ya. Nah, dia titik tengahnya. Apakah betul bisa begitu? Nah, kan gitu kan? Iya, benar-benar. Soalnya kalau misalnya benar bisa begitu dan ada yang bisa mewujudkannya, berarti jadi solusi sebetulnya Betul, untuk betul. untuk dunia perniagaan aja. Anjir, iya Kurang benar. lebih gitu. Nah, kebetulan ada Kang Arif dan Kang Arif sudah bisa melakukan itu, sekalian aja kita ngobrol-ngobrol gitu maksudnya. Insya Allah. Dan hari ini juga oh, Halo Maipun. industri banget. Oh. Udah ada penonton bayaran gitu. Ya. Kebetulan hari ini juga Ipul juga udah balik ke barak. Balik ke Marwah ya. Kemarin Ipul lagi berkelana, sekarang balik ke barak. Ya jadi gini lagi deh gitu, seru-seruan lagi. Teman-teman, ini ada Kang Arif. Rumah komunitas. Tepuk tangan. Oke. Halo. Nah, jadi kita tuh ketemu sama Kang Arif tuh kapan ya? Mungkin pas Tahun aku masih kemarin, di tahun lalu. tahun lalu ya. Tahun lalu. 2024. Masih di dermaga, kita masih ya dapat silaturahmi di sana, terus kita juga si podcast alhamdulillah sempat ada kesempatan Host. jadi nge-host di, Betul. di acara Festival Merdeka Kolaborasi. festival Hajatannya, Kolaborasi. hajatannya. Itu hajatan tahunan ya? Bukan, justru itu hajatan pertama kali RK selama 11 tahun. Oh, acara Kamana pertama. wae berartinya. Acara pertamanya rumah komunitas, hajatannya langsung di host sama Master of Chaos ini kan. Master of Chaos. Luar tapi- biasa. udah 11 tahun berarti RK? Iya, waktu tahun 2024 itu udah menginjak 11 tahun. Jadi emang selama 11 tahun kita tuh banyaknya berkontribusi ke komunitas justru. Jadi RK-nya sebagai wadah aja gitu. Itu hari pertamanya Kang, kenapa harus bikin RK? Ya, Tahun berapa itu berarti? Kalau Nah. 11 tahun berarti 2000 berapa? 2013. 13. Tepatnya tanggal 1 November 2013. Oh, berarti ini tahun ke-12 berarti Nah, kita ini jalan mau ke tahun tahun ke-12. Cih, 12 tahun. 12 tahun gitu. Udah Betul. SMP itu berarti. Oh, nya mun budak mah nya. Udah mau SMP. Oh, iya bener Iya, SMP iya. kelas Udah hiji lah. SMP kelas 1. Kelas 1. Tapi sebelum 12 tahun RK ini deh, ada dulu Ya. Kang Arif bergeraknya di bidang apa? Sebelum akhirnya Oke. tuh jadi bikin lah. Oh, ya, komunitas ya. gitu. Ini cukup panjang ceritanya. Nggak apa-apa, nggak Nggak apa-apa. apa-apa, ini Bagus. saya bisa bercerita, ngedongeng lah. Santai aja. Jadi dulu emang saya backgroundnya lebih ke IT, gitu. Jadi dulu pernah kerja di IT, punya perusahaan IT, tapi alhamdulillah senang berkomunitas gitu. Oke. Komunitas yang saya sukai dulu lebih ke teknologi gitu. Ikut komunitas namanya PHP Indonesia. Itu udah nasional, punya regional dari Sabang sampai Merauke gitu. Dan alhamdulillah saya dipercaya untuk pegang regional Bandung gitu. Oke. Nah, dulu ada permasalahan kalau teman-teman Kopdar itu bingung tempatnya di mana ya gitu. Keresahannya di sana. Keresahannya di sana sebetulnya mah. Jadi ya kadang di kafe, kadang di kampus sebagainya gitu kan. Mencok-menclok gitu ya. Mencok lah, apalagi kalau misalkan yuk kita Kopdar di mana di kafenya yang lumayan lah gitu ya dari sisi harga kopi pahit ge 35.000 gitu. Yang datang kan ada yang sekolah Iya, sebagainya. Agak Kadang- muas ya, Say. Iya, kasihan untuk uang saku juga. Aduh, pot-potan gitu kan apalagi. Iya. Kalau udah ngumpul kan udah heterogen. Ada yang udah kerja, ada yang masih kuliah sekolah. Ya, dari sana sih keresahan. Ya, alhamdulillah ada rezeki gitu kan ya. Masih di Bandung, punya rumah,
diapain ya ini rumah kosong gitu. Oh. Alhamdulillahnya daripada saya kontrakin atau dijual udah karena saya senang berkomunitas. Udah bikin base camp aja. Dulu namanya apa? Wah, mau nyari-nyari itu. Alhamdulillah nemu masa pencarian 2 hari 1 malam. 2 hari 1 malam Pak. Asli itu. Di tafakuran. Tafakuran tas, begadang. Apa yang namanya? Tahun gitu kan ya. Kayaknya bagus deh rumah komunitas. Jadi Nah, ada ceritanya juga sih. Selain saya senang IT, dulu senang pegunungan juga gitu. Jadi ya ada istilah kalau kita naik gunung itu kan puncak itu hanyalah bonus kan ya gitu. Justru pulang ke rumah itu tujuannya utamanya gitu. Udah puncak mau kemana-mana gitu. Makanya harus ada kata rumahnya deh gitu. Ya tempat kembali kita yang paling nyaman kan rumah gitu. Iya, Jadi udah rumah karena saya senang berkomunitas, komunitas gitu. Jadi rumah komunitas gitu. Berarti dulu teh kan ini terada menarik kumpul suka ngumpul sama anak-anak IT. Nongkrongnya kumaha? Coding. Nah, itu kayak saya mikir kan kita sama pernah ngobrol nih anak-anak IT kalau nongkrongnya kumaha. Harus dilihat dulu kalau kodenya gini berarti coding nih. Ya kan kalau gini berarti elektron So, coba kalau nongkrongnya anak-anak motor, puguh kan ngomongin motor gitu. Aku bawa CPU. Hardware ngomongin hardware kan. Dulu nongkrongnya gimana Bang? Berarti dari zaman kuliah. Betul. Kuliah di mana? Bukan, justru saya udah lulus kuliah, udah kerja malahan mah. Oh, oke. Udah kerja. Jadi justru saya paling aktif itu setelah beres kuliah. Kalau justru aktif betul, bergaul gitu. Aktif bergaul setelah beres kuliah. Kalau di kampus ya biasa aja lah. Jadi anak yang soleh gitu ya. Soalnya ayah duit orang tua anu kudu dijaga mah. Beres ya gitu. Ngarokoknya henteu saya mah asli. Di kampus mah. Kampus itu bener. Oh enggak maksudnya selama kuliah? Iya. Selama kuliah mah ya saya tuh mulai ngerokok tuh justru karena udah punya penghasilan sendiri gitu. Nah, dari sana kan emang teknologi itu kan terus berkembangnya cepat gitu. Bahkan setiap bulan tuh ada teknologi baru sebagainya. Mau gak mau saya harus bersosialisasi, berkomunitas lah gitu kan ya. Ya masuklah komunitas gitu. Hingga akhirnya kalau setiap ngumpul teknologi apa yang lagi hype up to date gitu kan ya. Di komunitas lah yang dapat itu. Justru kalau di kampus minim banget gitu. Ya, kampus mah kan gitu-gitu doang kan. Gitu doang. Makanya problem dulu sampai sekarang ya sama. Nggak ada link and match antara akademik sama industri gitu. Sampai sekarang loh gitu. Jadi makanya banyaknya pengangguran sebagainya kan di industri. Jangan masih mentah banget, harus dipoles gitu. Teori dan lapangan teh gitu ya. Nah makanya banyak orang-orang yang setelah kuliah itu berkomunitas akhirnya berjejaring kan gitu. Ya walaupun dari sisi komunitasnya kan kumpulan orang yang punya hobi sama atau kesukaan yang sama kan. Tapi kalau dimaknai lebih dalam itu membuka pintu jaring lebih luas lagi. Yang tadinya nggak punya kerja dapat kerja gitu. Yang tadinya kerja di A di hijack ku teman banyak kayak gitu. Iya, transfer pemain gitu. Transfer lagi dibuka mau nilainya gitu kan. Kemudian ya ini akhirnya bisa bikin perusahaan bersama gitu kan ya. Gitulah luas. Bonus nama kan dapat jodoh gitu. Kalau teman-teman komunitas mah. Itu banyak gitu asli. Enggak apa-apa. Di komunitas di RK yang RK wadahi teman komunitas akhirnya banyak dipertemukan jodohnya di RK. Wah, gitu dia. Dulu gitu. Nah, sebelum nanti lanjut ke sana, kita azan dulu. Oke. Kalau misalnya kan berarti kalau misalnya zaman Bang Arif ini teh apa namanya? Bang Arif dulu berkomunitas tuh setelah bekerja terus ketemu sama teman-teman yang komunitas lain. Itu kira-kira berarti di tahun berapa dah? Tahun 2013 saya masih berkomunitas. Tapi belum punya RK. Nah, yaitu dia dari sepanjang kita kopdar, sering kopdarnya di luar. Ya ide lah muncul gitu. Kayaknya harus ada tempat deh. Bagaimanapun juga komunitas kalau mau tumbuh berkembang ya harus punya base camp sendiri gitu. Makanya tapi gimana caranya ya supaya saya bisa banyak kenal komunitas gitu, karena saya senang hobi ini itu gitu kan ya. Ya udahlah kita bikin rumah komunitas gitu. Dulu emang
yang terlibat masih dominannya saya. Hingga akhirnya ya kita berkolaborasi aja sama teman di komunitas dari A, komunitas B, C lain gitu gitu ya gitu. Bahkan di Basecamp kita tentuin tuh jadwalnya. Jadwal hari Minggu komunitas siapa, gitu, Senin siapa, sebagainya gitu. Karena alhamdulillah antusiasnya banyak ternyata gitu. Terutama komunitas gunung tuh waktu tahun 2013 sampai tahun 2016 lah gitu. Banyak kan kalau di Bandung emang pusatnya orang ke gunungannya resepnya gitu. Sejelajah Gunung Bandung ya gitu. Betul, jelajah Gunung Bandung, dulu KPGB, Sabuki, saya masih ingat gitu. Dulu sangat aktif banget gitu. Gunungan tuh bisa seminggu sekali gitu. Bahkan saya ikutin gunungan teh kalau sekarang kan lebih ke Mipo di mana? Dulu mah Mipo di mana di BSMRK aja. Gitu. Bahkan kita sewa truk TNI. buat bawa orang-orang teh. Masa teh yuk 2 truk langsung ke gunung mana gitu. Gitu. Nah, kalau sekarang mah mungkin karena teknologi semakin canggih, fasilitas ada gampang gitu kan ya. Ya udah, tempuh di mana lagi gunung sekarang mah. Feel-nya kurang dapat sih sebetulnya mah. Jadi nggak bersama-sama lagi dari awal gitu kan di base camp. Ketemu langsung di sana gitu. Di sana udah. Jadi bahkan yang paling penting itu kalau naik gunung ya selama saya gunungan gitu ya. Bukan saat di perjalanannya, justru after gunungan naon ya. Nah, ngumpul di mana di base camp justru. Hampir setiap hari itu di base camp RK itu rumah komunitas. Jadi kalau saya pernah hitung tuh ya, yang base camp sawainya itu random pisan tuh. Ngitung kepala gitu. Bahkan saya bikin kecek teman orang bikin absensi. Asli seperti gitu lah gitu. Ngatur Sengaja traffic. tuh ngajar traffic. Kayak traffic yang bagus ada dari mananya orang-orangnya. Nah, dulu kan biasanya di tengah kota lah gitu ya, di daerah Kembar. Ternyata emang banyak dari utara, barat, timur, selatan. Tengahnya kan Kembar. Tengahnya gitu Kembar itu. Saya hitung tuh karena parkiran motor tuh udah mengular sampai ke tetangga gitu. Jalan sebagainya. Itu setiap hari loh. Setiap hari. Si hajatan gitu. Ngali waktu ngalpo itu. Sampai ada kopasjat. Aduh, luar biasa ya, komando. Itu sih emang momentum yang mungkin sulit untuk diulang kalau menurut saya. Karena RK tuh waktu berdiri emang 5 tahun fokusnya di sosial. Di sosial RK tuh apa? Ya jadi komunitas aja gitu. Mewadahi teman-teman komunitas, yuk ya silakan fasilitasi ruang-ruang yang sudah tersedia gitu komunitas. Karena ya saya yakin kalau di saat orang udah ngumpul ya walaupun awalnya mungkin ngobrol cowboy lah ya, hihi sebagainya, tapi ada hal ide-ide yang kreatif yang nggak akhirnya menjadi sebuah event. Kejarannya event. Goalnya event pasti kalau komunitas kan ya. Ya eventnya, ya alhamdulillah tuh ternyata bisa diarahin gitu. Yang tadinya gunungan, langsung misalkan dari kaki gunung pergi ke puncak, di manage, yuk orang ada sisi sosialnya. Misalkan bagi wakaf Quran, sembako. Karena kita kan izin dulunya sebelum naik gunung teh ke warga sekitar, karena kalau ada yang nggak bisa merapat langsung ke base camp, ada yang langsung juga gitu. Nitipkan motor TA gitu kan ya, sowan dulu lah ke yang punya tempat tinggal di sana, warlock gitu. Bahkan suka ngasih kayak perlengkapan buat masjid, sajadah sebagainya gitu. Nah ini menjadi value lebih bisa dibilang kan, ya berkomunitas yang paling bagus kayak gini deh gitu. Jadi sebelum kita ke tujuan utama, ya alangkah baiknya kita sowan dulu deh. Akhirnya kenal juga kan dengan warga sekitar akhirnya. Jadi pada saat ada teman-teman kita mau visit atau naik puncak ke gunung A lagi, udah punya saudara pada akhirnya mah. Udah ada friend di sana kan. Ada friend tuh si Bapak Eta gitu. Udah punya boga juru kuncinya. Betul, juru Haji Eta gitu. Pemilik. Gitu. Tapi serunya kan tahun-tahun itu teh kan 2013 juga kan kayaknya Bandung teh memang lagi bergeliat banget. Betul. Berkomunitas gitu, muncul di mana-mana komunitas segala macam. Tapi justru yang kan kalau perkenalan saya secara personal dengan rumah komunitas mah waktu itu pas di Dermaga. Terus kemudian mana punya merchandise
pengen di print bisa tuh ke rumah komunitas. Hook banget itu teh. Oh, langsung ke situ diperkenalkan. Iya. Mana mau boga merchandise yang di print langsung ke rumah komunitas aja gitu. Nanti bisa di printin di sana. Kela-kela konveksi gitu gitu. Iya. Enggak, malah waktu itu mikirnya Betul. begitu. Nanti ini Betul. konveksi tapi rumah komunitas namanya gitu kan. Biasa nama rekonveksi mah Langsung PD apa kan gitu Iya. ya. Atau naon. Konveksi tapi rumah komunitas namanya. Ingat tuh si Kidung tuh si Pim bikin kaos langsung print aja di sana. Langsung print cetak satuan print tuh lain anjing gitu. Itu gini dia menjelaskan oh gitu. Jadi apa berniaganya dengan begitu dan bantu teman-teman yang mau ini bisa bantu produksi. Itu dari mana dapat idenya kan Ya, gitu? apa ya? Ini mah karunia Allah, Mang. Karunia Allah. Betul. Ditunjukkan jalan ku Allah, harus ada lini usaha yang bisa menghidupkan ekonominya RK sendiri gitu. Ya. Ibaratnya harus mandiri lah RK itu gitu. Dulu emang pada saat kita bikin event sosial itu lebih banyaknya kan ke donasi, Ya. sumbangan, Menyalurkan hanya gitu. menyalurkan lah ibaratnya mah. Tapi kalau kita seperti itu modelnya gitu, ya kemungkinan akan stagnan sih gitu. Tiarap ya. Tiarap gitu kan. Kita sangat bergantung orang-orang yang ngasih ke kita, kayaknya gak elok deh gitu. Makanya terpikirkanlah tahun 2019 tepatnya apa ya yang bisa kita monetize gitu ya, bukan hanya untuk RK-nya sendiri tapi buat orang yang menjalankannya gitu, orang-orang di dalamnya. Kepikiran kemarin waktu tahun 2019 ya flashback lah gitu. Oh ternyata rumah komunitas dulu sempat dipercaya juga oleh beberapa komunitas untuk menangani merchandise komunitas dulu tuh. Kita coba lagi aja gitu. Dulu emang sistemnya gimana ya, ready stock atau PO gimana gitu. Karena kebetulan saya nggak punya duit, udah PO lah gitu. Iya lebih aman. Lebih aman lah gitu. Toh udah apa jelas kok wujudnya ada, basecampnya ada. Jadi istilahnya mah jadi si keamanannya aman gitu. Iya. Udah mulai tuh kita build website sendiri gitu kan ya. Dulu cuma modal mockup kaos polos, tambahin logo gitu kan ya, komunitasnya udah kita jual gitu. Alhamdulillah tuh responnya bagus. Ya terutama hatur nuhun pisan buat teman-teman komunitas PPP Indonesia gitu ya yang berapa ya supportnya lah gitu. Kita coba pasarin, bagus tuh penjualannya, seminggu itu sampai 100 pieces. Gede tuh kalau itu. Dan kita sistem bagi hasil antara RK dan sama komunitas gitu. Kita coba sampai 2-3 bulan gitu ya, dari mulai kaos, jaket gitu ya. Alhamdulillah nih gitu. Nah, di bulan ketiga kalau nggak salah sama teman-teman, nih ternyata kita ada margin gitu. Lumayan margin nanti belasan juta gitu. Mau diapakan gitu. Konveksi masih maklun. Kita belum punya alat produksinya gitu. Belum gitu. Mau diapain nih gitu kan ya. Kalau dibagiin udah selesai. Ya tiba-tiba di diskusi itu orang bikin konveksi. Oh, jadi mulai nyicil. Betul gitu. Jadinya Kayaknya seru juga gitu. Atau website udah punya gitu kan ya, pasar ya udah lumayan jelas lah, ada komunitas. Emang permasalahan komunitas kan ya apalagi kalau berhubungan dengan uang kan sensitif gitu ya. Bikin kaos, komunitas yang bikin pasti suka ada drama-drama lah gitu. Ya suka ketilap duitnya biasanya. Ya, akhirnya komunitasnya bubar gitu kan. Iya. Ya, ibaratnya RK menjembatani lah, menjadi solusi buat teman-teman komunitas. Nah, dari sana tuh kita belilah mesin satu. Jujur fase pertama banyak ketipu. Nggak ada experience gitu kita tuh. Dari mulai pengadaan mesin yang mahal, yang penjahitnya nggak amanah gitu. Udahlah bismillah gas lah gitu. Ya bagi-bagi waktu gitu. Ya akhirnya kita nemu pola yang pas lah gitu. Oke, mau gak mau kalau sistemnya pre-order ya, dari dulu emang pre-order ya Kak tuh. Harus punya produksi sendiri. Kenapa? Karena waktu kita bisa mainkan. Iya, kalau betul. Pre-order tuh. Ya kalau kita model bisnisnya pre-order kita masih maklun, kan belum tentu konveksi orang lain Penuh apa enggak kan? atau enggak gitu. Ya alhamdulillah tuh dari sana tuh nambah satu, setiap bulan kan nambah kok nambah.
Nama Jadi, alat gitu, nama alat. nama mesin, nama SDM gitu kan, yang mulai 1 penjahit, 2, 3 sampai 10. Dulu masih bisa ditampung di BSMRK gitu. Sama dipikir, nambahan nih. Justru nambahannya itu pada saat Covid. Oh iya, semua Iya. orang tiarap. Justru Bisnis RK itu mah enggak. yang jalan tuh bisnis gitu tuh Kang. Ya, RK karena basisnya udah online kan Iya. gitu. Udah mulai, bahkan online udah website sendiri. Justru ke marketplace belum RK itu. Nggak main marketplace justru ya? Enggak, justru RK itu. Karena ya basically orang IT lah, ini teman-teman orang IT juga. Coba aja lah gitu. Bikin website sendiri, oke, dengan waktu yang bisa kita mainkan gitu, sesuai kapasitas kan pada akhirnya mah. Ya alhamdulillah gitu. Pas Covid, Wah itu yang main wah lumayan digital. tuh kan. Banyak yang Lebaran tuh semua tuh. Covid itu bisa dibilang ya saya akhirnya harus banyak belajar di perkonveksian. Karena senang berkomunitas, masuklah komunitas perkonveksian. oh berjejaring lagi. Berjejaring lagi. Bikin jaringan. Karena itu dunia baru buat saya pribadi kan Iya, gitu. iya. Mau gak mau tetap harus cari ilmu lah gitu. Nah, lihatlah banyak konveksi waktu Covid itu banyak yang tumbang gitu. Apalagi dari sisi pergerakan kan nggak bisa belanja sebagainya gitu. Ya Bismillah lah, alhamdulillah justru bulan tahun 2020 bulan ke-4 kalau nggak salah Maret April ada peningkatan signifikan di Tahun Surabaya. ini nih, Sarua bulan iya berarti nya. April. Iya benar betul. April, kita ngambil lagi April. Betul. Ya dari sana tuh alhamdulillahnya ada rezeki yang luar biasa yang Allah titipkan ke rumah komunitas langsung naik gitu. Nah dari sana lah keberkahannya datang gitu. Keren. Tapi saya menariknya gini, kan berarti sebelum sekarang Kang Arif teh jadi punya rumah komunitas ini sebelumnya kan kerja kan? Punya usaha. Oh nggak sempat kerja di perusahaan. Pernah. Sampai tadi udah sampai Ya. tahapnya udah lumayan lah gitu untuk posisi gitu misalnya tuh untuk bekerja. Itu teh kan banyak nih anak-anak zaman sekarang tuh yang udah kerja, terus akhirnya dia saya banting setir aja lah usaha. Oke. Atau misalkan dia ngambil jalurnya tuh yang tadinya ya anggaplah misalkan dia tuh udah aman gitu. Dia tuh udah aman dalam tanda kutip dia udah kerja, punya penghasilan per bulan apa segala macam. Ya. Kan lagi rame nih kan, Ya, entrepreneur betul. muda apa segala macam gini. Waktu itu Kang Arif kira-kira buat banting setir nanti saya mutusin untuk keluar kerja misalnya tuh gitu. Terus ambil nih jalur ini gitu kan ternyata. Perhitungannya gimana atau udah temu akan ngitung gitu gas lah. Urusan waktu pasti gitu. Karena itu menarik maksudnya kan untuk teman-teman di usia saya gitu maksudnya di usia saya tuh sekarang banyak di antara peralihan kayak kerja teh ternyata dramanya begini terus Betul. akhirnya mereka memutusin untuk apa saya bikin usaha aja gitu ya atau kayak gimana. Nah Kang Arif di posisi zaman itu gitu ya 2000 mungkin 2010 atau 2012 gitu. Betul. Saya tuh beres lulus kuliah tuh kerja. Emang dulu waktu ditanya sama teman gitu ya, setelah lulus kuliah mau ngapain? Saya kerja dulu 5 tahun, baru punya usaha gitu. Tapi usahanya emang emang bisnis gitu. Oke. Tahun berapa saya lulusnya? Tahun 2007 kalau nggak salah. 5 tahun, lolos 7 tahun saya kerja. Zona nyaman banget lah gitu. Anteng ya Bang ya? Anteng bisa nambah. Di IT itu kan kerja di IT masih. Iya, IT masih startup lah gitu. Udah tahu misalkan kalau kerja di startup kan kita bisa gaul ke semua divisi ya. Ya, santai banget kan. Santai banget gitu. Dan saya tipe orang yang gak bauan lah gitu kalau disuruh. Saya orang IT, programmer lah dulu, tapi suka ikut-ikut ngepromosiin ke tim marketing gitu. Belajar public speaking kan pada akhirnya gitu. Udah tahu bikin perusahaan IT seperti ini gitu. Ya, akhirnya bikin perusahaan IT pada akhirnya mah. Nah, punya perusahaan IT kurang lebih selama 3 tahun lah gitu. Ya, ada dinamikanya lah gitu. Setelah keluar kerja itu teh? Setelah keluar kerja bikin perusahaan IT sendiri gitu. Yang lumayan sih. Dulu karyawan sampai 20 lah gitu. Oh ya? Nah, 20
Ya biasalah, saya berkolaborasi sama temen gitu, jadi bukan saya sendiri, saya yang ngedirin perusahaan, saya yang keluar. Biasanya falas tuh, ada falas-falasnya. Itu saya tipe orang yang nggak banyak drama gitu ya, kalau dalam sebuah apa ya perkumpulan tuh. Jadi ya udahlah, kalau misalkan emang kita udah nggak sejalan, ya udah saya kasihin semuanya gitu. Gak sefrekuensi, saya udah lah. Frekuensi udah, akhirnya saya freelance gitu. Dari freelance justru tuh bikin apa lagi ya gitu ya, dari akhirnya jadi sekarang gitu. Dulu sempat ditawarin di startup juga, perusahaan clothing gitu kan ya, diajak jadi co-founder bagian CTO-nya di sana gitu. Itu berapa tahun ya, 3 tahun juga nggak salah, 4 tahun lah gitu. Nah saya banyak belajar juga di sana gitu, nggak boleh sebutin namanya gitu. Hingga akhirnya ya udah tuh dari sana udah fokus, kayaknya saya harus back to home deh. Jadi dulu ya diajak teman punya RK juga gitu, udah punya RK, ya akhirnya harus fokus di RK deh kayaknya gitu. Langsung aja jadinya sekarang gitu. Tapi menariknya berarti dari awal pas lulus kuliah tuh emang udah bikin tuh, berarti wah kayaknya kerja dulu 7 tahun. Jadi emang dari awal tuh emang pengen jadi pengusaha. Harus di setting sih kalau menurut saya, kalau pengen jadi pengusaha ya kita harus jadi pekerja dulu, harus belajar sistem dulu, kan gitu. Belajar sistem, belajar jadi karyawan seperti apa kan gitu. Enak lah pada saat nanti kita udah posisinya pemilik gitu, kita bisa memanusiakan terutama teman-teman yang di bawahnya, kita bawahnya gitu harus seperti apa. Itu intinya mah. Tapi yang paling penting emang harus fokus. Harus fokus, konsisten, fokus. Jadi waktu saya mau udahlah saya tinggalin semuanya. Saat itu saya gaji udah 2 digit padahal mah. Pada saat itu tuh. Nah ini dia makanya poin itu penting. Keluarga kan yang khawatir mah gitu. Tapi kayaknya ini udah jalannya lah. Tetap hati itu nggak bisa dibohongin. Nah gitu. Itu dia. Asli. Jadi ya Bismillah sama teman-teman orang kembangin yuk RK gitu. Ya alhamdulillah sampai sekarang gitu. 2013 itu teh gongna atau berarti 2019 tuh gongnya 2019. Jadi kalau 2013 saya masih dasar ya teman dasar. Inilah membangun fondasi lah gitu. Rumah komunitas mau dibawa kemana? Nah tahun 2019 dari sana gongnya mah gitu. Kayaknya udah saya fokus di rumah komunitas deh. Nyebur semua tuh berarti, ayo nyebur. Ya nggak, akhirnya yuk siapa yang mau ya kontribusi di RK, tapi saya belum bisa ngejamin dapat apa yang kamu harapkan gitu. Tapi mau barengan hayu gitu. Itu alhamdulillah dari mulai jadi co-founder RK itu ada 3 orang. Jadi berempat sama saya gitu. Itu siapa aja tuh Kang berarti? Sekarang masih aktif berarti? Sekarang ya alhamdulillah yang masih aktif 2, saya sama Bang Andi. Yang satu lagi masih ada tapi pasif gitu, 2 orang lagi di luar gitu. Tapi masih silaturahmi jalan gitu. Seru, kalau main ke sini, bisa begini ya gitu. Iya. Nah makanya berarti RK tuh apakah mereka juga mencetak entrepreneur muda nggak? Maksudnya kayak misalkan, Kang saya pengen bikin usaha, kira-kira apa ya? Ya. Nah, ada pelatihan atau apa nggak? Ya. Hingga akhirnya RK harus ada identitas kan, makanya kalau RK lebih tepatnya sih socialpreneur gitu. Kalau secara definisi kan ya berwawasan berwirausaha tapi berwawasan sosial. Jadi kita mempertimbangkan dampak buat masyarakat dan lingkungan juga gitu. Jadi ya selain kita berbisnis, kita ada impact buat sosialnya juga. Makanya di sini di Basecamp ya suka ada teman-teman yang lebih ke sharing, diskusi gitu sebagainya. Ya alhamdulillahnya rumah komunitas sekarang udah ada brand turunannya gitu. Jadi selain RH ada Skido, ada Bagja, kemudian ada Smooth Footwear yang bagian sandalnya gitu. Dan movement pergerakannya ya, kemarin alhamdulillah kan tahun 2024 kita kerucutin apa ya gitu. Mereka kolaborasi pada akhirnya gitu. Lebarannya eta gongnya, hajatannya gitu. Kan kita nge-host di sana juga sebetulnya kan pengalaman yang baru juga nih buat ya kalau boleh cerita dikit ya, gitu ya. Boleh di mana tuh? Datang rumah
rumah komunitas Merdeka kolaborasi, terus acaranya camping. Acaranya camping tapi semuanya tuh kayak puzzle gitu kan pas ditawarin teh. Ini acaranya camping tapi si rumah komunitasnya kayak konveksi, nggak nyambung tuh gitu satu. Terus pas datang ada ini apa kita yang waktu ngemoderatorin talk show-nya. Oh iya. Ada ketua ada ustad. Ada ustad. Ini taduh. Ini ada ustadnya. Bentar. Saya sama imam tuh ngobrol tuh Kang, pas lagi acara tuh ngobrol. Ini gimana nyambunginnya ya gitu maksudnya teh. Ya. Semua kan betul dalam tanda kutip kayak itu di sananya ada bazar kuliner di atas gunung kan ya, gitu. Keren banget. Kok bisa begini ya? Ini gimana nih cara ngait-ngait ke nana gitu. Karena masing-masing kan punya porosnya sendiri-sendiri kan. Ya, maksudnya gitu si komunitas A punya poros sendiri, ini punya poros. Itu tiba-tiba ngehook nih gitu. Si RK jadi kayak gitu. RK-nya kayak punya keren. Tangannya kemana-mana gitu, kesini ini mau nggak join gitu. Tapi nggak ada yang maksudnya nggak ada satu yang dominan terus yang satu jadi iya tuan, nggak ada yang gitunya gitu. Iya. Oh bisa begini ya gitu. Eta gongna teh didinya. Alhamdulillah ada supporter Imam Maldi kan sebagai. Alah kita mah cuma ketawa-ketawa doang gitu. Iya, kita mah. Di sana ketawa-ketawa, kedinginan, ketawa-ketawa lagi. Kita mah makanya kan waktu pertama kali diajakin juga Karib yakin. Oh iya. Bismillah. Kan serius mau kita yang MC-nya. Soalnya pas baca, Ustadz deh gitu, bukan takut salah ngomong kan, soalnya kan udah santai Ustadz, ternyata memang santai banget Ustadz. Iya, Ustadz gaul lagi. Gaul santai banget. Bisa begini ya gitu. Kemarin tuh bisa dibilang output lah setelah kita 11 tahun berkomunitas gitu. Tadi gimana Kang Merdeka Kolaborasi? Oke, jadi Merdeka Kolaborasi itu saya melihat banyak potensi di komunitas, terutama di individu atau di member-membernya komunitas gitu. Ada yang suka nulis, suka bermusik, gitu. Ibaratnya mah ini kalau mereka ngalir begitu aja, nggak ada ruang untuk menunjukkan kreativitasnya, sayang sekali. Ya, rumah komunitas melalui movement-nya Merdeka Kolaborasi pada waktu itu ya mencoba untuk ada membantulah sedikit ruang media gitu buat mereka. Ya alhamdulillah dari mulai kepanitiaan kemudian talent kita sifatnya kolaborasi gitu ya. Ya terciptalah tuh festival Merdeka Kolaborasi dan temanya banyak. Makanya tadi ada pasal-pasal ibaratnya pusing pisan gitu. Karena bukan satu genre kan gitu. Ya, mulai apa ya kemarin tuh konten kreator, kemudian ada siapa yang digital forex segala macam, marketing gitu kan ya. Yang ada kekiniannya ada gitu ya. Ya ada budaya, lingkungan, semua masuk gitu. Dan dikolaborasiin atau dikemas dalam bentuk apa kan? Memang ada talk show-nya. Bisa dibilang 50-50 lah gitu. Hiburannya ada, edukasinya ada gitu. Kulinerna wareg. Alhamdulillah ya gitu. Alhamdulillah. Game-gamenya ada gitu. Ya, betul. Alhamdulillah rumah komunitasnya keberkahan sih. Di rumah komunitas banyak orang-orang yang hadir gitu ya. Kita lihat potensi. Ya kita tawarin ya mau ininya mau apa supportnya gitu. Ya tugas RK mah hanya menempatin orang-orang pada porsinya gitu. Pada keahliannya gitu. Pada keahliannya gitu. Udah, alhamdulillah lancar. Itu gitu. Annual tuh berarti setahun sekali enggak? 2 tahun. Setahun sekali kayaknya cocok kali Mang. Kemarin teh jujur persiapannya itu saya persiapan hampir 8 bulan itu persiapan. Gila. Saya konsultasi ada sih Pak Ustadz Rosen Fahmi itu ya yang tahu kan ya tahu. yang hadir juga di Cileunyi. Cileunyi. Ditanya juga, Arif ini anualnya mau setahun sekali atau gimana, sebulan sekali? Rencana mah setahun sekali Pak Ustadz gitu. Rekeningan Idul Fitri.
Oke-nya sih. Sama ngomong ustadznya langsung Idul Fitri. Tapi Tabrakinnya langsung dari sana aja. saya langsung mikir, ya ini setahun sekali 8 bulan persiapan nah. Wah sibuk pisan gitu. Mungkin apakah ini pilot project atau apa gitu. Tapi ya menghubungkan banyak orang menjadi sebuah kolaborasi yang perlu waktu gitu. Si Gana 2 tahun sekali deh. 2 tahun sekalinya. Insya Allah kita mau siap. Makanya Segala sesuatu supaya aja. siap bantuin yang Bantuin lain-lain lah, tuh teman-teman. Sok buat teman-teman yang punya apa ya karya terutama yang mau kita kolaborasiin baik itu dengan RK ataupun teman-teman yang lainnya, welcome kita sok aja yuk barengan. Stepnya gimana kamu? Stepnya, Misalnya saya datang, saya punya Ya. ini komunitas yang bikin merchandise, betul. misalnya itu gimana? Biasanya sih kalau di kita gitu ya, karena RK udah punya base camp, silaturahmi dulu aja. Ya taruh main dulu lah, ngobrol nongkrong dulu gitu. dulu. Ya biasanya nanti dari kolaborasi itu awalnya silaturahmi dulu kan, Yo. perkenalan dulu lah gitu. Betul. Kita nggak ujuk-ujuk langsung kolaborasi gitu. Jadi kita tahu dulu nih value-nya apa ya gitu. Kalau udah tahu, ya bisa jadi kalau misalkan ada kebutuhan, misalkan RK kan ada lini usahanya kan, merchandising gitu. Merchandise, oke, merchandise ataupun yuk kali orang bikin kegiatan buat lingkungan penanam pohon kayak kemarin penanam pohon tuh di Lembang. Ayo barengan gitu. Jadi ya bukan hanya 1-2 bidang sih konsepnya. Jadi bisa semua gitu. Oke. Tapi berarti kalau misalnya teman-teman mau berkolaborasi dengan rumah komunitas, hal yang paling penting harus dilakukan adalah nongkrong dulu. Nongkrong dulu. Kesini dulu main, nongkrong. Jadi nggak beli kucing dalam karung. Yoi. Karena bukan tempat konveksi murni Iya. ini mah. Gitu. Iya, kalian Iya. bisa ngembangin. Jadi bisnisnya nggak cuma udah kita punya produk kembangin, tapi bisa Iya. ke lini-lini yang lain kan. Bukan Betul, maklunan, betul. bukan. maklunan. Iya, harus nongkrong dulu. Kalau nggak Iya. nongkrong nanti nggak kenal. Iya betul. Tantangannya apa sih, Kak? Dengan maksudnya dengan punya mengumpulkan banyak komunitas, terus dengan sekarang punya RK, tantangan paling besarnya ya tadi misalkan wah ada banyak kepala apa segala macam dan gini-gini. Tantangannya harus bisa pintar-pintar nge-manage waktu. Iya Itu sih. waktu, manage waktu itu penting banget. Kadang saya tuh rapat tuh sehari bisa 4 Ya. ketemu sama banyak orang tuh. Yang obrolan meeting di yang keempat udah basian gue gini. Ya. Siap boy. Dan saya tuh orang introvert sebetulnya, Wah. Jujur, Iya. kayak Bang Oke, Maldi gitu. oke. Kan biasa orang introvert tuh kalau udah banyak ngobrol Capek. teh lulusnya gitu. Iya. Beda dengan orang extrovert. Ngobrol gitu terasa dicas kan, Iya. tambah semangat. Saya mah tambah lulus tumbang. Energinya Jadi habis. biasanya dijeda, misalkan hari Senin tuh biasanya padat tuh dari pagi sampai malam. Besoknya saya istirahat telahnya. Nggak ngapa-ngapain, pengen nggak ngapa-ngapain. Udah we rebahan di rumah gitu. Besoknya jas lagi gitu. Seperti itu sih. Pertama waktu. Yang kedua saya lagi banyak mengkader sih pada akhirnya mah gitu. Harus ada yang ngurusin ya, Kang, ya? Harus yang ngurusin gitu. Justru di tahun 2023 24 tuh kan RK ada tagline merdeka gitu. Jadi bukan hanya sebatas merdeka bebas tentang lini usahanya gitu. Ya teman-teman di sini mungkin diawali berkomunitas atau datang ke sini kerja di RK. Ya harapannya teman-teman jadi pengusaha juga pada akhirnya mah. Karena saat kita udah ada usaha, waktu kan bisa kita sesuaikan. Ya, lebih merdeka di waktunya. Lebih merdeka waktunya, akhirnya bisa banyak bersilaturahmi dengan teman-teman yang lain gitu. Nah ini yang sedang kita galakan sebetulnya mah. Tuh. Mengkaderan itu ya. Itu ya 2 itu aja sih tantangannya, waktu kemudian kaderisasi ya orang-orang. Ini udah enak mah udah bisa pengembangan scale up ke yang lain-lainnya. Tapi berarti menurut orang si RK itu salah satu yang berhasil menerapkan socialpreneurship itu, Pak. Karena gini, Kang. Maldi aja ya, Maldi tuh punya prinsip dulu teh kalau mau dagang aja. Nah, berdermanya itu anggap aja jadi CSR. Okay. Nah, berdermanya teh gitu. Jadi si konsep sosial aplikasi sosialnya teh di CSR-nya gitu. Nah, pas ketemu konsep socialpreneurship tuh kayak bentar. Ini nggak gumoh gitu ya, gitu waktu itu teh gitu. Iya. Ini kayaknya gumoh nih. Kalau RK mah belum ada duit kan guys mikirin ya
sosialnya kemana wae nya. Nah itu kan. Iya. Artiannya teh si RKT berhasil jadi mewujud jadi aplikatif gitu kan gitu. Jadi si konsep ini teh bukan karena kan sangat gampang untuk dalam tanda kutip dijual secara liar si socialpreneurship ini teh intinya mah dagang tapi jadinya lebih banyak ke dagangnya gitu. Jadi nggak memanusiakan pelanggan apa bagaimana atau lingkungan gitu kan gitu. Nah si RKT salah satu yang berhasil lah gitu. Dari sedikit karena ini kan hibridanya konsep hybrid gitu. Nah yang namanya hibrida teh sering banget gak stabilnya gitu. Betul. Ya intinya sih dari wadahnya harus kita pisahin. Ini bisnis, ini sosial. Walaupun orang-orangnya masih sama ya. Yang tadi mungkin ya tantangan emang waktu gitu. Di saat kita ada ini kayaknya ada fokus ke sosial yang lebih prioritasnya utama. Yakin ya tim yang di sini kita bagi 2. Tetap ini jangan ditinggalkan bisnisnya gitu kan ya. Karena apalagi kan RK kan sistemnya kan pre-order, udah ada amanah, bagi-bagi tugas aja, split timnya ini fokus ke sosial, akhirnya ya jalan gitu. Ya. Gitu. Makanya tadi orang nanyanya dari awalnya Kang Arif dulu, karena saya kalau Imam tuh biasanya mikirnya gini. Laku dulu baru ngomongin impact. Ya, itu. Jadi nggak bisa bareng. Ini mah impact dulu kan. Impact dulu. Makanya tadi tapi waktu pas ditanya tadi pas waktu kuliah, setelah beres kuliah, emang pengen ke sana. Tapi kan maksudnya ini nih fase proses 7 tahun, 10 tahun ini yang orang-orang nggak tahu. Saya kasih ternyata pernah kerja lama dulu apa segala macam. Jadinya menghilangkan pikiran bahwa ternyata Kang Arif juga ya kalau misalkan di dalam konsep yang saya punya gitu maksudnya teh oh ya emang payuh heula ya dengan tadi 2 digit dulu apa segala macam visinya jelas setelah itu dia baru ngomongin impact sekarang keren sih ya. Yang paling penting itu emang motivasi dulu. Ya alhamdulillah saya banyak kenalan dengan ustadz-ustadz dan saya banyak belajar di alma mater saya juga gitu. Jadi dari tujuan kerja dulu lah, baik itu kerja di perusahaan atau bukan usaha buat apa, walaupun pasti di dalamnya kan ada materi yang didapat gitu. Ya itu makan sebanding lah kan. Itu saya dapat dari alma mater saya gitu. Satu usaha apa punya uang buat apa juga pada akhirnya kan gitu. Nah dari sana sih saya mulai kalau kerja itu buat zakat, buat sedekah. Oh, impact lagi tuh. Impact lagi gitu kan. Jadi saya luruskan niat dulu gitu. Saat saya punya RK, saya dapat rezeki, berarti saya bisa zakat kan pada akhirnya gitu. Nah, itu dulu lurusin gitu. Di akhirnya ya kan ada kan di Al-Quran juga kalau kita kejar akhirat dunia aja pasti ngikutin gitu. Keren. Insyaallah. Amin. Mantep. Jarang-jarang tamuna MTQ benernya majelis sih betul majelis. Jarang-jarang tamuna MTQ. Biasanya kan tamuna MTQ liar. Terus apa namanya poin kedua menarik adalah suksesi. Dari suksesor gitu. Maksudnya sudah menyiapkan. Karena kemarin itu saya baru nonton juga podcastnya Sandi Uno sama Raditya Dika. Jadi gimana sih kapan kita tuh harus menyiapkan kader atau suksesor gitu? Apakah dilihat dulu atau kayak gimana? Ya kalau misalkan dilihat kan ya Bang Sandi mah udah lama gitu kan dia gitu. Ternyata waktu pas pertama kali dia bikin tuh dia udah scanning. Jadi di tahun kedua dia menjabat sebagai CEO tuh dia udah harus langsung wah meskipun dia 10 tahun lagi gitu apa segala macam sampai akhirnya tuh jadinya teh mengerucut jadi 10 jadi 5 apa segala macam seleksi gitu kan karena kan kadang-kadang gitu ya menurang stiluhur tadi kayak kata Kang Arif kan dah puncak mau apa mana terus dia di sana gitu ya kan yang paling susah mah turun gitu kan terus naiknya pengen dengan cara apa pengen naik sendiri nyikutan batur gitu pengen digendong atau kita gendong kita bawa semua orang naik ke puncak gitu kan kayak Liverpool kan susah turun ada murah ya tadinya aing saya Juventus dingin tiris Laka Putra iya bener tapi berarti ini kali pertama MTQ punya bintang tamunya MTQ banget. Iya. Oke, standar. Ayo ke depan Al-Qur'an.
Faktor umur kayaknya mah ya saya. Enggak dong. Kita belajar. Belajar. Kan namanya juga majelis temukan. Kan. Cuman gini kan saya pernah saya punya ide gini gara-gara ini siapa tahu aja sama RK bisa. Apa-apa. Jadi saya terinspirasi dari nonton Iron Man. Iron Man yang kedua, Stark Expo namanya. Jadi kayak pameran penemuan gitu, pameran penemu. Jadi orang-orang yang punya solusi terhadap masalah di wilayahnya dengan solusinya itu berbentuk alat atau aplikasi, kemudian dipertemukan langsung sama yang punya duit buat ngebiayain risetnya atau apa kapital ketemu tuh kan Stark Expo-nya gitu. Jadi si ini tiap hari dia pameran gitu. Padahal itu fiksi. Si Stark Expo itu tapi bagus juga ya gitu kalau bisa kejadian gitu, misalnya solusi ketahanan pangan dari anak SMA, gitu, madrasah apa. Kadang-kadang kan pikirannya orang-orang pesantren suka wah ajaib-ajaib ya gitu ya gitu. Kalau ngobrol sama anak-anak. Iya. Nah ini terus dulu film Wage, film biopiknya Wage Supratman kan ternyata yang bikin anak-anak pesantren. Iya benar. Yang bikin si sutradaranya, terus apanya, aktornya segala macam. Kalaupun dia kalah waktu itu pas masuk ke bioskop. Bioskop lagi muterin Avengers, jadi nggak bisa cuma dapat sehari apa 2 hari lah. Ya itu mah inilah monopolinya USA lah gitu. USA biasa. Jadi kita kepikirannya waktu pas lagi nungguin jeda jeda mau masuk jadi narasumber kedua. Kan kita ngobrol itu gini. Oh iya. Nah, itu tuh jadi waktu pas lagi di acara kolaborasi. Waktu di acara mereka kolaborasi kan kita kebagian dua narasumber ya. Dua narasumber. Pas waktu di sela jeda, Kang Maldi bilang, wah sekarang menarik kok kayaknya ini kalau misalnya jadi bikin kayak gitu, expo-nya penemuan-penemuan gitu. Iya betul. Harapannya ada sih nanti. Suatu saat ya. Suatu saat betul. Kecatat di Doang sini. Ini. Kecatat di sini. Manifesting, Cok. Manifesting, teori manifesting. Bacot dulu, siapa tahu nanti terwujud kan gitu. Iya. Betul. Mudah-mudahan lah ya, teman-teman. Tapi Kang Arif ini rumah komunitas ke depan akan lakuin apa? Biar serasa talk show beneran gitu. Itu dia. Kalau kalian mau ngapain? Yang pasti tetap dalam koridornya socialpreneur, itu yang pertama. Yang kedua, ini harapannya sih rumah komunitas ini menjadi sebuah platform aplikasi juga. Jadi kan katanya di Bandung aja kan banyak komunitas, katanya ribuan sebagainya. Tapi wadahnya di mana ya? Baik itu secara physically tempat ataupun secara mayanya gitu. Nah, rumah komunitas sih harapannya bisa sampai sejauh itu. Jadi ada sebuah platform yang bisa mewakili komunitas, di dalamnya bukan hanya sekedar profiling aja, tapi bisa ada karya-karya dari komunitasnya tadi hadir gitu di dalamnya. Bahkan apakah nanti bisa berbentuk ya nanti kedepannya ada kerjasama bisnis ataupun ke sosialnya, lingkungannya sebagainya. Program gitu. ya. Program ke sana gitu. Dan harapannya tadi betul kayak tadi sih bagus, emang harus ada pihak-pihak yang support ya dari pendanaan terutama. Ya kan dengan melihat ya ibaratnya pitching lah ya. Kalau kita bisa mempertemukan orang yang punya karya dan punya kemampuan, terus ada pemodal, akhirnya bisa kolaborasi, ya mudah-mudahan bisa goalnya kan sukses gitu. Betul. Kayak Shark Tank, acara TV mah Shark Tank. Iya, Shark Tank itu gitu. Itu jadi salah satu keresahan. Iya. Jadi salah satu keresahan sih. Keresahan di kita. Apalagi kan biasanya kalau misalnya ayo cetak entrepreneur muda misalkan dari pemerintah gitu apa segala macam. Pasti selalu cuma disuruh bikin doang, pas giliran maintain terus misalkan harus menjual bingung gitu. Betul. Nah, sekarang kalau misalnya diperbanyak tuh misalnya teman-teman yang punya ide kreatif apa segala macam terus akhirnya tuh ditemuin gitu dengan real nih mereka yang mau mendanai apa segala macam. Ya siapa tahu kan jadi banyak tuh bensin nggak harus dioplos lagi. Bensin nggak harus dioplos. Iya minyak goreng gitu kan, minyak goreng rakyat jadi bikin jadi rakyat gitu. Jadi melarat gitu kan. Akhirnya bisa ditemuin gitu kan. Sekarang kan banyak bensin kan di kemarin tuh kurang baca bikin dari apa gitu. Daur ulang plastik jadi bahan bakar. Nah gitu kan kita kan dimatiin kan, nggak boleh.
Belum. Boleh. Kan dulu nggak ada kan. Bahan bakarnya apa dari air katanya. Nah, Ya, kan hidrogen. kemana ada? Hidrogen. Nah, gitu-gitu kalau siapa tahu kalau misalkan RK bisa jadi Amin. maksudnya tuh jadi apa Ya, namanya menjembatani tengah-tengahnya lah, lah apa, platformnya tengah. gitu. Ya, Punya doain ini lah. punya ide jadi Betul. sesuatu. Nanti Itu bisa harapan. aja singgungannya sama banyak orang lah gitu. Iya, intinya mah Iya. kalau dari kita mah siap aja untuk acara. Alhamdulillah boleh lah. Ditembakkan langsung. Goblok. Saya harus banyak belajar. Doain juga RK Iya. harapannya punya podcast seperti Woi, Mali. mantap, Ayo. mantap. Ayo Belajar. bikin. Itu yang jadi senangnya. Itu kemarin juga kita baru ngobrol itu kalau misalnya kita pengen sebetulnya ekosistem ini tuh tumbuh. Iya, betul. Biar Semangat. banyak kolaborasi Siap, digital siap. gitu maksudnya itu. Yang semangat. liar-liar. Boleh lah nanti sering-sering kesini lah. Gas. Kayaknya Gas di lah, sini aman. banyak narasumber yang bisa diangkat deh. Gas. Seru banget. Seneng kita mah. Gitu. Ada yang ngerjain kerjaan kita. Kayak gitu kali ya. Kalau gitu sebentar. teman-teman, makasih buat yang udah nonton, masih udah dengerin Terima juga. kasih Rumah Komunitas. Makasih Siap, Kang makasih Arif, banyak. Kang Timo, Halo. Kang Arif. Kang Wali, Semua Kang bisa lihat Sip. nanti di RK ada di website ada ya? Ya, Nanti www.rumahkomunitas.com. Nah, Ditempel di sini deh. tuh Ya, di Instagram mana ada. di di sini. Nah, boleh Bebas di lah, mana di nanti. mana aja lah. Nanti orang editin lah ya. Terus jangan lupa like, follow, comment, subscribe kita di semua platform kita ada di IG, YouTube, TikTok sama Spotify. Yap. Setiap hari Senin sama Kamis. Kalau gitu.